welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang pernah viral tahun 2015. Angelin yang disiksa hingga tewas oleh orang tua angkatnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus Angelin yang dibun-bun oleh orang tua angkatnya sendiri. Masih ingatkah kalian dengan kasus tragis yang pernah viral pada tahun 2015 ini? Angelin lahir pada tanggal 19 Mei tahun 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu. Dia lahir dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayahnya bernama Ahmad Roshidi. Ketika melahirkan Angelin, Hamidah tidak sanggup untuk melunasi biaya persalinan kliniknya. Saat sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada seseorang yang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan seorang wanita bernama Margaret Christina Megawe yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu, Margaret datang ditemani oleh suaminya yang bernama Douglas. Untuk keperluan persalinan Hamidah, Margaret hanya mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta dengan rincian biaya persalinan 800.000 dan biaya perawatan Hamidah sebesar 1 juta rupiah. Setelah 3 hari melahirkan, Angelin langsung dibawa oleh Margaret dan Angelin tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tua kandungnya. Saat itu, anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angelin diberikan oleh Margaret mengikuti nama depan ibunya, nenek angkat dari Angelin. Sebelum korban meninggal dunia, Margaret menyuruh korban untuk mengurus, merawat, dan memberikan makan kepada ternak-ternak seperti ayam, anjing, dan kucing. Setelah semuanya selesai, Angelin baru berangkat sekolah sekitar siang hari dengan penampilan yang sangat berantakan, tidak rapi. Rambutnya tidak disisir dan wajahnya terlihat kusam. Sehingga korban sering sekali dibully oleh teman-teman sekolahnya. Puncaknya adalah penganiayaan Margaret terhadap Angelin pada tanggal 16 Mei tahun 2015 yang mengakibatkan tewasnya Angelin. Angelin pertama kali dinyatakan menghilang pada tanggal 16 Mei tahun 2015 saat dia sedang bermain di depan rumah orang tua angkatnya dan tidak pernah pulang lagi sampai 3 hari. Keluarganya pun langsung melaporkan kasus hilangnya Angelin kepada pihak kepolisian sektor Denpasar Timur. Kemudian pada tanggal 17 Mei tahun 2015, kakak angkat Angelin yang bernama Yvonne membuat fanpage di Facebook bernama Find Angelin Bali Missing Child. Tanggal 19 Mei tahun 2015, tim pencarian Angelin dimulai. Tim awalnya mencari keberadaan bocah itu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tim itu merupakan gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Bali. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui arah perjalanan Angelin keluar rumah. Namun, anjing pelacak tersebut hanya berputar-putar di sekitar rumah Angelin. Pada tanggal 25 Mei tahun 2015, tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi Polresta Denpasar. Mereka sepakat untuk melakukan kerjasama dalam menemukan Angelin. Di sana, Ketua Komnas Perlindungan Anak bernama Aris Merdeka Sirait mengatakan kondisi keluarga Angelin tidak baik dari segi tempat tinggalnya hingga orang dewasa yang mengasuhnya. Sikap temperamental itu diduga menjadi salah satu pemicu hilangnya Angelin. Lalu berdasarkan hasil investigasi orang terdekat, Angelin selalu mengalami penyiksaan baik fisik maupun mental. Pada tanggal 1 Juni tahun 2015, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar mendatangi Polsek Denpasar Timur untuk mengetahui perkembangan pencarian Angelin. Kekhawatiran dari pemberdayaan perempuan, hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri, melainkan justru dia dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum pemberdayaan perempuan tanpa mencurigai siapapun, termasuk ibu angkatnya.
Pada tanggal 5 Juni tahun 2015, Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara berkunjung ke rumah Angelin. Namun, kedatangan Yudi tidak disambut baik oleh keluarga Angelin. Dia justru dilarang masuk oleh satpam sewaan yang bertugas untuk menjaga rumah Angelin. Pada tanggal 6 Juni tahun 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengunjungi rumah Angelin, namun Margareta menolak untuk menemuinya. Dan tepatnya di tanggal 10 Juni tahun 2015, Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Jasadnya sudah dalam kondisi membusuk. Jenazahnya pun langsung segera diotopsi di instalasi forensik RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui, pelaku pembunuhan bocah Malang itu adalah ibu angkatnya yang bernama Margareta Megawe, dibantu oleh mantan pembantunya yang bernama Agustai. Polisi menetapkan Margareta menjadi tersangka atas 3 alat bukti. Yang pertama, pengakuan dari Agus, tersangka pertama pembunuhan Angelin, bocah yang masih duduk di sekolah dasar tersebut. Bukti yang kedua, hasil analisis laboratorium forensik. Dan yang ketiga, petunjuk di tempat kejadian perkara. Keterlibatan Margareta membunuh Angelin sangat kuat dan tragis. Dalam kasus pembunuhan ini, Agustai disuruh untuk membantu mengubur Angelin di perkarangan belakang rumah Margaret di bawah kandang ayam. Margaret terbukti melakukan kejahatan pembunuhan berencana, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan diskriminasi anak. Setelah menjalani proses peradilan hingga Mahkamah Agung, Margaret resmi divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Agustai harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.